warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, jadi sebelum kita belajar, kita dulu membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan disiapkan. Said, Yaman, Laman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Sebelum kita belajar, mari kita sama-sama berdoa. Mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Sadaqallahul azim. Amin. Jadi silakan dilanjutkan dengan membaca surah At-Takasur. Dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha ainal yaqin summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Sadaqallahul azim. Jadi Bu Guru dulu absen ya. Abdul Aziz, Hadir Bu. Aidil, Hadir Bu. Anggi, Hadir Bu. Citra, Hadir Bu. kita akan pelajari hari ini adalah teguh pendirian. Ya, apa itu teguh pendirian? Ada yang tahu apa itu teguh pendirian? Sikap yang baik. Iya, jadi teguh pendirian itu adalah memegang teguh kebenaran yang diyakini. Ya, seperti kita lihat gambar di atas. Tahu maksudnya? Ada di sini kita lihat yang pertama. Ada gambar genggaman tangan, ya, genggaman tangan. Ini menggambarkan bahwa keteguhan hati seseorang diandaikan dengan ini kepalan tangan yang kuat. Teguh itu artinya berarti tidak mudah goyah. Seperti yang dikisahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Adalah merupakan Nabi yang sangat teguh pendiriannya. Yang mana di sini Nabi Ibrahim adalah Nabi yang sangat teguh. Yaitu kita ketahui bahwa dia rela diusir oleh ayah kandungnya sendiri demi mempertahankan keyakinannya, yaitu Qul wallahu ahad Allahus somad la ilaha illallah. Ya. Yang kedua, dia rela dibakar api oleh Raja Namrud pada waktu itu demi mempertahankan keyakinan yang dia miliki. Nah, kemudian kisah yang kedua ada Masyitah. Mungkin kita sudah sering mendengarkan kisah Masyitah. Apa kisahnya Masyitah? Tentu kita sudah tahu kisah Masyitah itu pelajaran kelas Akidah Akhlak di kelas 4. Ia rela mati sekeluarga demi mempertahankan keimanan yang dia miliki, atau yaitu dia rela dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Karena Masyitah ini adalah merupakan tukang sisir daripada putri Raja Fir'aun. Tetapi dia tidak mengikuti ajaran yang dibawa oleh Fir'aun.
Makanya Fir'aun itu marah karena dia mempertahankan keimanannya, teguh pendiriannya, dia mengesahkan Allah, jadi dia percaya kepada adanya Allah. Dia tidak mempercayai bahwa Namrud itu adalah Tuhan, karena pada waktu itu Raja Namrud mengaku dirinya sebagai Tuhan, tapi Masyidah tidak pernah mempercayainya. Ya, jadi itulah kedua kisah itu adalah merupakan kisah yang teguh pendiriannya. Sekali mati pun dia tidak takut demi mempertahankan keyakinannya terhadap Allah yang Maha Kuasa. Nah, sekarang kita lihat lagi pada yang kedua, ya. Jadi ini ada genggaman. Kemudian yang kedua, istiqomah. Istiqomah itu di dalam Islam sama dengan mempertahankan, ya. Istiqomah ini sama dengan teguh pendirian di dalam bertauhid dan beramal soleh. Nah, seperti ayat yang ada di dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Surah Al-Ahqaf ayat 13. Ya. Nah, jadi sampai di sini anak-anakku ada pertanyaan? Ya, jadi kita lanjut. Nah, dengan adanya istiqomah, maka seseorang tersebut beriman, ya, berdoa setiap saat, tentu melaksanakan sholat, melaksanakan perintah Allah. Ya, dengan melaksanakan perintah Allah tentu kita berdoa. Ya, dengan keteguhannya selalu berdoa, maka di sini ada nampak dia rajin mengerjakan ibadah, yaitu membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran merupakan salah satu ibadah. Memiliki keteguhan itu selalu mengaji, ya. Kemudian ada suka bersedekah atau memberi kepada seseorang. Nah, sekarang kenapa kita dianjurkan untuk memiliki sikap teguh pendirian? Nah, yang pertama, jadi di sini hal-hal yang dilakukan agar memiliki sikap teguh pendirian. Jadi apa yang kita lakukan supaya kita memiliki teguh pendirian? Kita termasuk orang yang teguh pendirian, yaitu ada berteman atau apa di sini? Berteman atau bergaul dengan orang-orang yang mempunyai sifat teguh pendirian. Yang kedua, mengambil contoh dari kisah-kisah orang-orang yang mempunyai sikap teguh pendirian. Kemudian yang ketiga, membiasakan berpikir kritis sebelum berbuat. Yang terakhir adalah berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan anak-anakku? Jadi sampai di sini ada pertanyaan? Ya, ada? Dari kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3?
Iya. Nah, itulah yang termasuk jadi hal-hal yang harus dilakukan agar seseorang memiliki akhlak teguh pendirian. Nah, sekarang anak-anakku ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Kelompok 3. Ya? Iya, teguh. Apa katanya itu teguh? Nah, ada yang tahu artinya apa itu teguh? Nah, itu teguh artinya sama dengan pegangan, ya, kekuatan, ya seperti itu. Teguh, ya. Jadi yang lain ada kelompok 2, apa pertanyaannya kelompok 2? Kelompok 3? Iya, atau membaca bukunya, kemudian berdiskusi dengan temannya. Sudah kerja diskusinya? Sudah. Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah? Oke, jadi 3 kelompok alhamdulillah sudah selesai. Jadi untuk yang pertama membacakan hasil kerja kelompoknya. Silakan dari kelompok 1, Syakir. Seorang muslim kita perlu memiliki sikap teguh pendirian karena sikap ini merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam melakukan suatu usaha. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi katanya manfaat daripada memiliki sikap teguh pendirian adalah tidak mudah berputus asa dan tidak mudah mendengarkan pengaruh-pengaruh dari orang lain. Ya, jadi bagus antara ketiga kelompok di sini. Alhamdulillah sudah bagus daripada hasil kerja kelompoknya. Jadi ibu guru memberikan kesimpulan dari 3 kelompok. Jadi sini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Alhamdulillah semuanya berkaitan dan bagus, ya. Jadi sebagai seorang muslim kita hendaknya memiliki akhlak yang namanya teguh pendirian. Karena kenapa? Supaya kita tidak mudah mendengarkan pengaruh-pengaruh dari orang lain atau ajakan-ajakan dari orang lain dengan ajakan yang tidak baik. Jadi dengan keteguhan iman atau teguh pendirian kita tidak mudah mengikuti hal-hal yang tidak baik. Untuk selanjutnya, ya, kepada anak-anakku semua, untuk tugas pribadi di rumah atau tugas per individu di rumah, ya, ibu guru akan kasih tugas. Ini bukan lagi kelompok, ya, tapi perorangan. Jadi khusus materi pembelajaran kita hari ini untuk materi akidah akhlak terpuji, yaitu teguh pendirian, ibu guru cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pembelajaran kita minggu depan dengan materi dermawan. Main, iya, tapi aku mau sholat dulu. Nggak usah, nanti aja. Tapi sholat itu kan nggak boleh tunda, nanti dosa. Ya, bagaimana sudah? Iya, jadi Fitri ini adalah merupakan salah satu siswa atau teman yang memiliki teguh pendirian karena diajak tadi sama temannya untuk bermain, tapi dia tidak mau karena belum sholat. Jadi termasuk si Fitri ini memiliki sikap teguh pendirian. Kemudian, oke,